Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini spesial saya menjumpai Mas Krisna Harimurti SH.MH. Beliau ini seorang advokat muda dinamis dan saya akan banyak bertanya kepada beliau tentang intelektual property. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat siang ya Pak, Ya. dan sehat selalu semuanya. Mas Krisna, ini semakin majunya negara kita ini memang banyak diikuti oleh banyak peristiwa yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HAKI Ya, atau intellectual property. Ini menurut Anda seperti apa, Mas? hak kekayaan intelektual itu adalah suatu aktualisasi ya Ya, tentang suatu karya dari masyarakat yang mempunyai talenta Pak ya. Memang yang talenta itu kan macam-macam, ada karya seni ya, gitu ya, seni aja ada seni lukis, ya, seni suara, ya, ada seni tari, semuanya Pak. ya, Itu baru satu karya seni saja ya. ya, Belum desain grafis Ya. gitu ya, tata letak sirkuit, merek dan paten dan sebagainya. Ya. Artinya begitu kayanya, maka disebutkan kekayaan intelektual. Ya. Nah, intelektual itu punya suatu nilai kekayaan ekonomis Pak nanti pada akhirnya. ya, ya. Dan itu tentu harus dilindungi. Hmm. Sebagai negara hukum yang mencerminkan keadilan sosial untuk suatu kesejahteraan masyarakatnya, tentu perlindungan tentang kekayaan intelektual sangat penting sekali Pak Argo. Hmm. Dan sudah diatur juga di dalam undang-undang ya nomor 28 tahun 2014 tentang HAKI, kekayaan intelektual. Di situ sudah mencakup cakupannya, ada ruang lingkup, ada ekonominya, kemudian ada jangka waktunya Pak, pemberian atas diterbitkan sertifikat bisa merek, paten dan sebagainya. Ya, ya. Itu Pak Argo. Dan ini dari kacamata awam memang kalau secara perdata itu kaitannya nanti ke pengadilan niaga atau seperti apa, Mas? Ya tentu, karena ruang lingkupnya adalah pengadilan niaga Pak ya. Tapi mungkin diskusi di luar wawancara ini pernah disinggung Pak Argo, banyak yang dipidana Pak. Ya. Banyak yang dipidana atas adanya pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek dan ya. sebagainya. Nah tentu sebenarnya yang perlu diuji, apakah pertanyaannya pelanggarannya ini karena menduplikasi ataukah kalah cepat mendaftarkan mereknya. Ini kan cepet-cepetan itu ya. Cepet-cepetan. Nah ini perlu juga untuk didalami Pak, karena harus kekayaan, namanya aja kekayaan intelektual ya, kalau bisa bukan masalah cepet-cepetan. Yang cepat kalau menduplikasi pun juga tentu menurut saya perlu diuji juga. Ya. Nah maka mungkin masyarakat yang mengalami dalam beberapa waktu, Pak Argo pernah memberikan sampel contoh kasus ya. Ya. Dan itu sangat miris sekali kalau ternyata yang dijadikan tersangka justru orang yang menemukan pertama kali, tapi dia terlambat untuk mendaftarkan itu. Kalah dulu. Memang itu ada kata-kata sudah didaftarkan dan memberikan perlindungan. Pertanyaannya, yang mendaftarkan ini bisakah